Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss di pelajaran bahasa Inggris. Hari ini Miss akan menjelaskan tentang materi dari chapter 3, yaitu ada intention and simple future tense. Oke, kita langsung saja. Oke, pertama, intention is something that you want or plan to do. When we want to express intention, we can use simple future tense. Jadi, intention itu secara arti dalam bahasa adalah niat atau rencana yang akan dilakukan, yang ingin dilakukan, yang akan dilakukan. Nah, berarti ini rencana, namanya rencana itu belum terjadi gitu kan. Rencana itu disusun untuk di masa depan atau yang akan datang. It means belum terjadi. Karena belum terjadi berarti kan kita bahas tentang future, masa depan. Nah, untuk mengungkapkan hal tersebut diperlukanlah simple future tense sebagai tenses untuk mengungkapkan intention tersebut. Oke, kita langsung saja. Nah, yang pertama ada asking and giving intention. Ini dibahas di kelas bahasa Inggris wajib. Asking and giving intention, meminta atau menanyakan dan memberikan informasi terkait niat atau rencana terkait intention ini. Di tabel ini ada dua, ya kan? Yang pertama itu adalah ada asking intention. Jadi ada beberapa contoh. Yang pertama adalah do you have any plans? Apakah kamu punya rencana? Yang kedua ada what would you like to do on this long weekend? Apa yang akan kamu lakukan di akhir pekan yang panjang ini gitu. Contoh selanjutnya adalah contoh selanjutnya, would you like to join me to learn baking cookies? Apakah kamu mau ikut aku gitu untuk ikut di kelas memasak? Bake itu memasak, memanggang ya, intinya kelas memasak gitu. Atau will you go fishing with me and my dad? Maukah kamu ataukah gini, akankah kamu maukah kamu pergi memancing bersama saya dan ayah saya gitu. Nah, ini asking intention yang sebelah kiri ini ya. Lalu sebelah kanannya ada response gitu ya. Nah, response-nya ini ada pertama, my dad and I are going to go fishing. My dad and I are going to go fishing. Lalu selanjutnya ada we are going to practice baking cookies. Kami akan latihan memasak, latihan memanggang, latihan buat kue gitu. Lalu ada I think I would like to bake cookies with Riri. Saya kira saya ingin membuat kue bersama Riri. Nah, bisa kita perhatikan di asking and giving intention ini ada beberapa kata yang sering digunakan. Apa itu? Ada would you like ya. Ada would like. Sorry guys. Ada would you like. Ada apa nih namanya? Be going to. Ada we are going to ya. Ini be going to kita sebutnya. Ada be going to lagi. Ada apa lagi ya? Ada apa lagi guys? Ada will. Iya, betul. Di sini ada will, di sini ada would like. Nah, ini yang sering digunakan di asking and giving intention. Jadi berkaitan dengan apa? Tiga kata yang sering dipakai ini berkaitan dengan simple future tense gitu. Simple future tense ini biasa kita gunakan untuk apa? Untuk for action that will happen in the future. To show action that will happen in the future. Untuk menggambarkan action, kejadian yang terjadi, yang akan terjadi di masa depan. Jadi kalau dari simple future-nya sendiri itu ada dua ya. Ada be going to, ada
be going to diikuti verb 1, ada will diikuti verb 1 gitu. Nah ini sama-sama diikuti verb 1, bisa dilihat. Nah ini nanti akan Miss jelaskan di slide berikutnya. Jadi simple future tense itu ada be going to diikuti verb 1, ada will diikuti verb 1. Lalu kalau would like diikuti verb 1 tadi apa Miss? Nah would like itu biasanya digunakan hanya untuk intention gitu ya. Kalau would like biasanya itu hanya intention, jadi dia nggak masuk ke dalam tenses simple future seperti itu. Jadi kalau would like ini nanti dia diikuti verb 1 juga ya guys. Nah jadi dia bukan simple future, jadi simple future kita bahasanya 2 ini saja. Oke, kita next ke slide berikutnya. Nah, di sini ada be going to diikuti verb 1. Nah, be going to diikuti verb 1 ini untuk artinya adalah akan. Sama will juga artinya adalah akan. Lalu apa bedanya? Kita lihat dulu ya. Ini sama-sama akan nih. Ini artinya sama-sama akan. Sebentar. Akan ya. Jadi apa bedanya Miss kalau sama-sama akan gitu? Bedanya adalah kalau be going to ini karena lebih terencana, jadi dia almost 99% gitu. Tapi kalau will dia ini kurang atau tidak terencana, bisa jadi dadakan, bisa jadi spontan kayak gitu. Ini dia ya 50%-an lah kayak gitu ya. Oke, itu walaupun sama-sama akan ada bedanya. Jadi yang lebih pasti adalah yang be going to. Ini lebih pasti. Kalau will itu tidak terlalu pasti, gitu. Oke, kita next ya. Tadi kita bahas sama-sama akan artinya. Lalu sekarang kita masuk ke formula atau rumus, gitu. Nah, di sini kan ada be. Nah, be ini nanti harus kita pecah, gitu ya. Be ini harus dipecah. Pecahnya gimana? Nah, sebentar. Nah, ini be ini harus kita pecah ke sini. Kita lihat di sini ada is, am, are, be, to be gitu sama be itu sama aja. Nah, is itu dipakai sama she, he, it. Kalau am dipakai sama I. Kalau are dipakai sama they, we, you. Nah, ini beda-beda. Jadi, untuk menggunakan ini ya, untuk menggunakan to be ini kalian harus aware dengan subjek ini gitu ya. Lalu ada contohnya gini, I am going to play handball. Karena dia I, so dia use am gitu. I am going to go play football. Terus apa lagi? I am not going to play handball. Di sini ada not karena negatif gitu ya. Lalu apa lagi? Nah, di sini ada namanya yes no question ini. Ini yes or no question. Gitu. Nah, yes no question berarti jawabannya pertanyaan yang jawabannya yes atau no gitu. Nah, ini diawali oleh to be atau auxiliary biasanya. Karena subjek yang kita gunakan adalah you, maka to be-nya adalah are. Are you going to play handball gitu? Yes, I'm going to play handball. Atau no, I'm not going to play handball. Itu jawaban dari yes no question. Karena yes no question itu pertanyaan yang tertutup, yang jawabannya hanya yes atau no gitu. Dia tidak boleh ada penjelasan. Sedangkan pertanyaan berikutnya ini, what are you going to do on weekend? Itu adalah pertanyaan terbuka gitu ya, karena dia yes no WH question. Sebentar, jelek banget ini. WH question gitu ya. Nah, WH question berarti dia diawali oleh kata tanya
W atau H, kata tanya W atau H. Ada what, who, why, when, where, how much, how long, kayak gitu ya. Whom, itu semua masuk WH question. Nah ini pertanyaan terbuka karena jawabannya pasti berupa penjelasan. What are you going to do on weekend? I'm going to misalnya tidy my room and then I'm going to go shopping. After that I'm going to play tennis for example. Kayak gitu. Jadi di situ dijelasin kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan kayak gitu. Nah ini sama aja, yang sebelah kanan ini ada ada contoh lain lagi, cuma bedanya adalah ini pakai he gitu ya. Karena pakai he, maka to be-nya adalah is gitu. He is going to play handball. Nah, not-nya ini kalau negatif, kalau kalimatnya negatif, not-nya ini nempel ke to be. He is not going to play handball, kayak gitu ya. Oke, kita next ke will. Will diikuti verb 1 artinya sama-sama akan. Kalau tadi ada be yang harus kita pecah sesuai subjek, kalau ini tidak ada gitu. Jadi kalau will, subjek apapun akan tetap pakai will gitu. Mau subjeknya I, you, they, we, he, she, it, it's okay. You can use will whatever the subject kayak gitu. And then after will, it will be followed by verb 1, of course ya. Setelah will diikuti oleh verb 1. Contohnya adalah you will win the match. Nah, di sini ada yang beda. Untuk negatif, ketika will ini disingkat will not, ketika kamu mau menyingkat will not ya, ketika mau disingkat si will not ini, maka menjadi won. Kayak gitu. Menjadi won ya nih, ketika disingkat menjadi won. You will not win the match atau you won't win the match, sama aja. Will you win the match? Apakah kamu akan memenangkan pertandingan? Nah ini yes no question tadi. Ya kalau misalkan WH question bisa misalnya what will you do? What will you do tomorrow misalnya. Nah ini pakai will gitu. Kalau tadi kan nggak pakai will gitu ya. Nah ini di sini pakai will kayak gitu. Nah ini sama, yang ini want, maka one ini singkatan dari will not. Kayak gitu. Kalau yang tadi kan what are you going to do on tomorrow, atau enggak what are you going to do on the weekend. Kalau misalkan what are you going to do tomorrow gitu ya. Kalau ini what will you do tomorrow. Kalau tadi pakai be going to, ini pakai will. Sama saja ya. Yang membedakan tadi adalah tingkat kepastiannya. Apakah lebih pasti atau kurang pasti gitu ya. Oke, yang tadi Miss bilang, kalau misalkan simple future itu kaitannya dengan be going to dan will, sedangkan would like diikuti verb 1 itu kaitannya dengan intention gitu. Nah intention bisa pakai simple future antara be going to sama will ini, atau pakai would like plus verb 1 tadi kayak gitu ya guys. Intinya adalah setelah will dan be going to ya, setelah will dan be going to ini harus diikuti oleh verb 1 gitu. Kemarin masih banyak nih lihat kalian yang setelah will diikuti verb ing. No, it's really wrong gitu ya. Jadi setelah will itu tidak boleh verb ing. Misalnya playing, cooking, studying, itu it's wrong. The right one, you better use verb 1 gitu ya, karena di formulanya seperti itu. Karena model ini tuh model ya, will itu termasuk model, jadi model itu harus diikuti verb 1. Dan ini to itu to ini kan to infinitive itu diikuti verb 1 seperti itu guys. Oke. Masih ada lagi kah? Oke, it's the end. I think that's
enough for the simple future. That's all my explanation. Thank you, keep fighting, tetap semangat ya guys belajarnya dan terus latihan. Oke. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.